apit bergudang kancing, serogok sekarang kampung, sebale sejagat raya, jagat bersemah libal semende panjang dimanapun berada, numpang lalu numpang buswali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibil allazim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Alhamdulillah. Malam ini kita di dusun Sindang Liwur, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Berkat hidayah dan inayah Allah serta ridho Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahmi, merajut serpihan-serpihan yang telah bertaburan selama ini di muka bumi dan dapat berkumpul kembali di rumah Pangeran Hedian Harden. Mohon maaf kadang-kadang karena pantauan saya ini ingat nama lengkapnya. Dan selawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas lampu lenteranya yang menerangkan alam semesta ini, sehingga kita dari alam jahil menuju alam yang terang, dari kita yang bangun insya Allah menjadi cerdas, calak, sepada, berpenampu. Malam ini kita bersama Dinda Tuan Guru Fikri Juliansa, bersama Kakanda Saparudin, Guru Kuntau PKPS, Perguruan Kuntau Putra Semende, bersama Kakanda Kadus Kanda Samudra, bersama Kakanda Indrajaya, bersama Kakanda Pangeran Soherlan, dan bersama Apit Jurai, Meraji dan anak belai yang ketunggalan sedaknya di sini. Ini kebetulan diambil di sudut aku saja kurang kinaan, boleh diambil kali sedaknya. Nah, tujuan kita berkumpul malam ini di dalam silaturahmi ini yang begitu indah ini adalah membahas tentang mana kita mengenal asal dan usul kita. Baik asal dan usul kita secara zahir, dari endong bapang kita sampai ke neneng, sampai ke puyang, sampai ke entah-entah. Jadi di pucuk puyang itu pantauannya entah-entah. Mungkin banyak yang pemainnya sudah dipantau puyang galuh, padahal ada yang harus dipantau entah-entah. Dan juga kita membahas tentang asal usul daripada sanad keilmuan, dan juga asal usul daripada sejarah pendirian dusun Bersema ataupun Semende, jagat Bersema Libal Semende Panjang, dan juga tentang diskusi usul fikih tasawuf yang lainnya. Jadi kepada Apit Jurai, jagat Bersema Libal Semende Panjang, dimanapun berada yang menyaksikan live Semende TV ini, yang nak bertanya tentang sejarah Semende sambil mendengarkan uraian daripada Dinda Tuan Guru Fikri Juliansa, dan juga Kanda Pangeran Soherlan, dan juga Kanda Pangeran Indrajaya, dan Kanda Guru Saparudin tentang jagat Bersema Libal Semende Panjang. Silakan, apabila ada topik tanya jawab, silakan tanyakan, jangan ragu-ragu. Ini gratis, tidak bayar, tidak perlu kirim kuota dan pulsa. Pokoknya kandek kita sama-sama pacak mengetahui. Jadi kalau ada kadus pula, silakan berkontribusi. Kalau ada pertanyaan atau segala macam itu, ini kita diskusi santai, sama-sama mengulangi asal palak keras kita dan asal keilmuan kita gitu main. Sebab amu ilmu di pesanat, maka dakjal iblis dan setan guru ini. Amu kita pula di keruan ngasanat jasad kita, maka tandanya kita cocok anak durhaka. Mana kita kematai nenek moyang kita, amu kita dek keruan sampai nenek moyang dan entah-entah kita. Kira-kira demikian openingku. Selanjutnya kuserahkan dan kupersilakan kepada Dinda Tuan Guru Fikri Juliansa untuk membuka topik bahasan ini. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli
على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله. Apit jurai kundang ganjil, jurai bersemah libas mendek panjang di mana kita badah, di mana kita badah, baik dusun laman di perantauan, di tapak-tapak jurai bersemah libal semendek panjang. Malam hari ini, alhamdulillah kita pajak bersilaturahim dengan apit jurai dari di dusun Sindang Liwu, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dan ini di Indonesia. Salawat pula kita sanjungkan kepada khataman nabiyyin rahmatan lil alamin, kepada yang kita rindukan perjumpaan dengannya, yang kita butuhkan suri tauladannya selama hidup di dunia di sisa umur itu, yang kita berharap syafaatnya di yaumil akhir, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim ala sayyidina Muhammadin karibil arwahi wa ubbat. La haula wala quwwata illa billah. Nah, pemirsa Semende TV dan sahabat-sahabat keluarga besar di Jurai Bismillah Semende Panjang. Tadi ada pertanyaan tentang sosok Said Hussein Jamaluddin Kubro, atau kadang-kadang disebut Said Jamaluddin Hussein Al-Kubro. Bagaimana hubungan? Apa hubungan antara Said Hussein Jamaluddin Kubro atau Said Jamal Hussein Al-Kubro dengan jagat bersemah libal Semende Panjang? Sebagaimana kita ketahui bahwa pendiri adat Semende atau hubungan jagat pemerintahan demokrasi, negara demokrasi jagat bersemah libal Semende Panjang itu puyang awak Tuan Sayyid Nurkodim Al-Baharudin. Bila pernah memimpin Muzakarah Ulama Rumpun Melayu di itu tahun 1650, kalau tidak salah tahun 1027 Hijriah. Itu tercatat dalam kitab Gagas, ditemukan di Muara Danau, Maiyagi di Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara ini, Sumatera Selatan, juga di Indonesia. Nah, sosok sentral ini, tokoh pendiri adat Semende dan hubungan jagat, kepala pemerintahan demokrasi jagat bersemah libal Semende Panjang ini adalah Ahlul Bait Rasulullah SAW, zuriat Nabi SAW, dengan silsilah. Satu silsilah kita buka dulu. Kalau silsilah satu lagi jelas sampai ke Rasulullah SAW. Tapi ini pun sampai ke Rasulullah melalui jalur ibunya. Bagaimana dari jalur ibunya? Tuan Sayyid Nurkodim Al-Baharudin adalah anak dari Ratu Emas, Puyang Ratu Emas, istri daripada Puyang Ratu Agung dari Abang, Puyang Raja Abang, atau Danu Resia dalam catatan Tembel Silsilah Jagat Bersemah Libal Semende Panjang, terhubung sampai Kerajaan Mataram, terus ke atas sampai ke Atom Bungsu, pendiri Jagat Bersemah di Pagar Alam saat ini. Jadi nasab silsilah Puyang awak binti Ratu Emas, binti. Jadi ayah dari Ratu Emas adalah Pangeran Mas Zainul Arifin, atau Panembahan Ratu Cirebon, atau Sultan Cirebon kedua. Pangeran Mas Zainul Arifin bin Pangeran Suwarga atau Seda Ing Kamuning atau Sido Ing Kemuning atau Sedang Kamuning, banyak sebutan. Ada Seda Kamuning, tapi ada yang menyebutkan Seda Ing Kamuning. Jadi bin Pangeran Pasarean, anak laki-laki daripada Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, atau kakak tertua dari Sultan Hasanuddin Banten. Jadi terhubung dengan silsilah lain, terhubung ke Banten, terhubung nanti ke kerajaan lain terhubung. Lalu bagaimana sambungan kepada Sayyid Hussein Jamaluddin Al-Kubro atau Sayyid Jamaluddin Hussein Al-Kubro yang makamnya di Mojokerto, Jawa Timur, kakek buyut daripada Wali-Wali Songo. Dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Sultan Cirebon ini, dia punya anak namanya Syarif Abdullah Al-Umdatuddin Azmat Khan bin Sayyid Ali Nurul Alam bin Sayyid Jamaluddin Hussein Al-Kubro. Sunan Gunung Jati adalah cicit kandung dari Sayyid Hussein Jamaluddin Kubro. Cicit kandung. Sementara Puyang awak, Tuan Sayyid Nurkodim Al-Baharudin adalah cicitnya Sunan Gunung Jati.
itu hubungan antara jagat Besemah Libal semende panjang, hubungan semende maupun juga Besemah dengan Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubro. Saya ambil silsilah dari atas, saya bacakan ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubro berputra Sayyid Ali Nurul Alam, berputra lagi Syarif Abdullah Al-Umdatuddin Azmatkan, berputra Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, berputra Pangeran Pasarean atau Panembahan Pasarean, berputra Pangeran Suwarga atau Seda Ing Kamuning, berputra Pangeran Mas Zainul Arifin Sultan Cirebon kedua, berputri Puyang Ratu Emas, berputra Puyang Awak Tuan Sayyid Nurkodim Al-Baharuddin. Dari situlah silsilah genealogis jeme kita Besemah Libal semende panjang terhubung kepada Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubro dalam garis ibunya Puyang Awak. Dalam garis ayahnya Puyang Awak terhubung kepada keturunan Puyang Awak adalah generasi ke-15 dari Sayyid Ali Nuruddin Alkan ke-24, di mana nasab itu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab sahih yang dibuktikan dengan literatur dan fakta-fakta sejarah. Jadi inilah hubungan secara genealogis Jurai Besemah Libal semende panjang kepada sosok yang bernama Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubro atau Syekh Jamaluddin Husain Al-Kubro. Makamnya di Mojokerto, Jawa Timur. Entah kenapa harus saya jelaskan ini malam hari ini, asbab Ustadz nama Muson bertanya, padahal saya beberapa hari ke depan memang perjalanan berziarah ke beliau ke Mojokerto. Ini perjalanan kami akan berziarah ke makam beliau melalui perjalanan dari Lampung ke Palembang, Palembang Jakarta, Jakarta Lombok, Lombok Surabaya, Surabaya Mojokerto. Ini memang akan ke sana. Jadi ternyata malam hari ini asbab ditanya Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubro. Tetapi Puyang Awak tidak mendapatkan Sayyid Sarifnya dari jalur ini. Jalurnya dari jalur sebelah, yaitu Sayyid Ali Nuruddin Alkan. Beberapa versi mengatakan Sayyid Ali Nuruddin Alkan atau leluhur Puyang Awak dari jalur laki-laki adalah zuriat dari beberapa ulama-ulama sultan-sultan di Aceh Darussalam. Ada yang berpendapat ada nasab silsilah kepada Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, yaitu Sultan Perlak, Raja Islam pertama di Asia Tenggara yang mendirikan kerajaan Perlak di tahun 840 Miladiah Masehi. Jadi hubungan Besemah semende sampai ke Aceh. Ini tadi ke Sayyid Jamaluddin Al-Kubro. Ini juga ditarik sampai ke Aceh juga, Aceh Darussalam. Di jalur Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubro menghubungkan hubungan Besemah Libal semende panjang dengan Kerajaan Cermin Kelantan. Karena Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubro menikah dengan putri Raja Cermin di negeri Kelantan Darul Naim, Malaysia. Posisinya saat ini berbatasan dengan Thailand Selatan. Negeri Cermin ini lahir putra beliau, putra dari Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubro, yang dari generasi inilah melahirkan Wali Songo, yaitu Sayyid Ali Nurul Alam. Beliau lahir di Cermin, negeri Kelantan, Malaysia pada tahun 1402 Miladiah ataupun Masehi. Di negeri Cermin, negeri Kelantan, Malaysia. Dan beliau Sayyid Ali Nurul Alam, anak dari Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubro, diangkat menjadi Perdana Menteri Majapahit II, Majapahit Barat, negeri Kelantan, ketika negeri Cermin menjadi bagian Imperium Kerajaan Majapahit. Lalu Sayyid Ali Nurul Alam diberi anugerah sebutan Arya Patih Gajah Mada. Nah, itu yang kita kenal Arya Patih Gajah Mada, bukan Gajah Mada. Gajah. Jadi Arya Patih Gajah Mada. Tapi dalam bahasa umum Arya Patih Gajah Mada.
di dalam literatur sejarah Kesultanan Kelantan. Jadi jema kita bersemah liba Sunda Panjang terhubung ke Malaysia. Makanya dulu Puyang Awak menurut cerita dari Tuan Syed Haji Umar melalui anak cucu, nenek Haji Umar tu yang Tuan Syed Haji Umar rapat bercerita tentang daerah Melaka, Malaysia, daerah Malaysia. Puyang Awak banyak pembicaraan tentang Malaysia karena ada kaitan dari sejarah ini tadi, negeri Kelantan Malaysia. Bahkan Wali Songo ini cikal bakal penyebaran Islam Nusantara tidak terlepas dari sejarah negeri Kelantan Malaysia, dan ini fakta sejarah Kelantan Malaysia. Bagaimana ini bisa masuk ke alam logika ilmiah? Syed Hussein Jamaluddin Al-Kubro sebelum menyebarkan dakwah di Nusantara, beliau tadi di Kelantan menikahi putri Raja Cermin, melahirkan Syed Ali Nur Alam. Ayahnya seorang pembesar di India, gubernur di India. Ayah dari Syed Jamaluddin Hussein Al-Kubro. Nah, jadi ayahnya bernama Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin. Ayah dari Syekh Jalaluddin. Ya. Jadi beliau itu di India. Betul. Betul ya. Pejabat dan penguasa di Pejabat penguasa gubernur di India. Syekh Jalaluddin namanya. Nah, itu di India. Jadi itu kalau kita kaitkan dari India turun ke bawah ke Campah, karena Syekh Jamaluddin Al-Kubro ini penguasa di Campah, Raja Islam di Campah. Anaknya Syed Ali Nur Alam, selain Perdana Menteri Negeri Kelantan, kemudian beliau menjadi Sultan Konbul, Patani, Thailand Selatan. Jadi ada kaitan kita dengan Patani, karena dari jalur Syed Ali Nur Alam, anak Syed Hussein Jamaluddin Al-Kubro, ini menjadi Sultan Konbul, Sultan Patani Darussalam. Sultan Patani Darussalam. Beliau wafat di Thailand Selatan di Patani. Sementara ayahnya Syekh Jalaluddin itu gubernur Hyderabad di India. Jadi ada kaitan. Makanya kalau jagat bersama itu wajar dari India. Indianya itu bukan orang India, tetapi dari benua Kling. Makanya ada sejarah berkait-kait. Cuman kalau kupas-kupasnya itu banyak perdebatan yang panjang tentang Kan di Besemah dan namun benua Kling dan Talang Melaka Gumilang. ada kaitannya. Cuman karena kita banyak perdebatan dengan sejarawan lokal, ya kan, kita ada perdebatan. Ini kan dari hasil perjalanan, telusuran dan bukti fakta sejarah. Baik, ini pembuka kita bahwa ini keterkaitan hubungan Bismah Liba Sunda Panjang dengan Syed Hussein Jamaluddin Al-Kubro. Dan dari jalur laki-laki bisa jadi juga terhubung dengan Syed Hussein Jamaluddin Al-Kubro. Tetapi Syed syarifnya Puyang Awak, bukan Syed syarifnya melalui jalur ibunya, tapi jalur bapak. Terus Syed syarif ke atas. Syed syarif ke atas. Puyang Awak itu adalah zuriat ke-15 dari Puyang Atung Bungsu atau Syed Ali Nuruddin Alkan. Ada yang menganggap Syed Ali Nuruddin Alkan adalah sosok yang sama, tapi kita melihat masanya berbeda. Karena ada perbedaan timeline, tapi kita masih penelusuran, kita belum bisa mengklaim sosok yang sebenarnya daripada Syed Ali Nuruddin Alkan, tetapi ada pendapat-pendapat yang kita hargai bahwa Syed Ali Nuruddin Alkan ataupun 15 ke atas dari Puyang Awak adalah keturunan Sultan di Perla. Masuk akal, karena apa? Karena sejarah Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran Aceh. Lalu Puyang Awak sendiri dibina, dididik di Aceh. Puyang Awak Tuan Syekh Nur Karim Al-Baharudin adalah murid langsung dari Syekh Abdul Rauf Ali Fansuri Asingfi, Syekh Kuala, wali di Aceh. Guru dari Syekh Burhanuddin, gurunya daripada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Itu. Mungkin dalam ini ada pertanyaan, mungkin nanti ditambahkan dari Yang Mulia Pangeran Raffles Hamzah Fansuri terkait dengan sejarah ini tadi, mungkin ada tambahan terkaitan sejarah sendiri Bismah Liba Sunda Panjang. Mungkin Kembali ke dari Tuan Guru Fikri Juliansa tadi itu kita masuk ke penyebaran Islam sebenarnya. Jadi penyebaran Islam ini memang selama ini kan sejarah di Sumatera, khususnya di Sumatera bagian selatan agak sedikit agak sedikit samar dan seperti dihilangkan. Seperti yang sudah dijelaskan sama Tuan Guru tadi itu, bahwa fakta-fakta bubu itu naskah kuno yang tertulis di kulit kayu seperti ini, lalu tertulis di gelumpayan, bilah-bilah bambu, juga tertulis di tanduk.
itu sudah terjemahkan sejak tahun 1970-an dan itu disimpan di Arsip Nasional. Tapi karena tidak pernah terungkap, akhirnya kami telusuri kembali, kami cari kembali, dan kami ketemu lagi dengan beberapa terjemahan tersebut. Ternyata Islam sudah masuk ke daerah Sumatera bagian selatan, atau Suwarna Bumi bagian selatan, atau Suwarna Dwipa bagian selatan, dari Perlak dan Samudra Pasai itu dari tahun 1111 oleh Temenggung Ishak. Dari Temenggung Ishak 1111, lalu ke Amir Pati Dalam di Kute Darussalam daerah Muara Enim itu pada tahun 1297 Masehi. Kami menemukannya dalam dua tanda tanya antara tahun Saka atau Hijriah itu. Tapi kami perkirakan itu di tahun Saka. Kalau dia tahun Hijriah, kami konversi ke Masehi akan terjadi sangat muda gitu. Sangat muda sekali umurnya. Lalu berkaitan dengan Semende. Nah, saya langsung berkaitan ke Semende. Nah, di Semende sendiri, yang pertama mengucapkan nama Semende adalah